Perkenalkan, nama saya Revita Okti Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenaikan harga BBM serta dampaknya terhadap inflasi dan pengangguran di Indonesia. Dan untuk menganalisisnya saya menggunakan metode ADAS. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya mengambil contoh pada kenaikan BBM di tahun 2022, yang dimana pada saat itu beberapa jenis BBM mengalami peningkatan harga. Yang dimana peningkatan harga tersebut bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi pada transportasi dan pendistribusian barang. Oleh sebab itu terjadinya adanya inflasi. Kalau kita lihat dari data, inflasi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2021 ke tahun 2022. Jadi setelah adanya tekanan ekonomi ke kenaikan BBM, dari harga barang dan jasa pun itu ikut meningkat. Sementara dari sisi pengangguran ini cukup berbeda. Pengangguran jadi mengalami penurunan. Padahal inflasinya naik, tetapi pengangguran justru semakin menurun. Jadi pada periode ini kita melihat adanya inflasi naik, tapi untuk pengangguran itu. Kenapa? Kenaikan BBM justru bisa menyebabkan inflasi. Kenaikan BBM dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Nah, oleh sebab itu, biaya produksi juga bisa ikut meningkat. Maka untuk dari harga barang dan jasa pun bisa naik. Oleh sebab itu terjadi adanya inflasi. Nah, pada kondisi ini biasanya disebut dengan cost plus inflation. Nah, di mana inflasi itu naik karena adanya kenaikan dari biaya. Nah, kalau kita menggunakan metode ADAS, maka untuk kenaikan biaya produksi menyebabkan SRAS itu mengalami kegeseran menjadi ke kiri. Jadi akibatnya tingkat harga meningkat sedangkan output atau jumlah produksi mengalami tekanan. Seperti itu. Jadi dari pembahasan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa kenaikan BBM merupakan salah satu bentuk supply shock yang dapat mendorong terjadinya cost price inflation. Kenaikan harga BBM membuat biaya transportasi dan distribusi menjadi lebih tinggi. Biaya produksi juga bisa ikut meningkat sehingga pada akhirnya barang dan jasa itu terdorong naik. Kalau dilihat dari model ADAS, kenaikan biaya tersebut menyebabkan SRAS itu bergeser ke kiri, akibatnya tingkat harga meningkat sedangkan output atau jumlah produksi mengalami tekanan. Dari data yang dapat kita lihat, inflasi Indonesia mengalami kenaikan, tetapi tingkat pengangguran justru menurun. Menurut saya, hal ini cukup menarik karena menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi dapat dari faktor-faktor yang lain. Pada saat itu, Indonesia juga sedang mengalami masa pemulihan setelah pandemi. Jadi, meskipun masyarakat menghadapi kenaikan harga, kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mulai membaik. Dampak kenaikan harga BBM sendiri tentu dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketika harga transportasi dan barang itu meningkat, masyarakat perlu mengatur keuangan mereka kembali. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah perlu mengambil kebijakan yang seimbang. Inflasi memang harus dikendalikan, tetapi daya beli masyarakat juga harus tetap dijaga. Selain itu, produksi dan distribusi barang juga harus berjalan lancar agar harga tidak semakin meningkat. Bank Indonesia dan pemerintah juga perlu bekerja sama supaya kebijakan yang dapat dilakukan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, inti pembahasan ini adalah kenaikan BBM dapat memberikan dampak yang luas bagi perekonomian, mulai dari biaya produksi, harga barang, daya beli masyarakat, sampai kondisi tenaga kerja. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara harga yang stabil, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Dengan begitu, perekonomian tetap dapat berjalan dan masyarakat tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya.